Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puja Aprilia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat etika filosofis. Di sini saya untuk memenuhi tugas ujian praktek pendidikan karakter. Di sini saya akan membahas hakikat etika filosofis. Pengertiannya yang dari hakikat, kata hakikat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti memiliki kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya, atau makna yang paling dasar atau sesuatu seperti benda, kondisi, atau pikiran. Akan tetapi, ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Berikutnya ada etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yakni adat atau kebiasaan, watak, kesusilaan, sikap, cara berpikir, dan akhlak. Di sini saya akan memaparkan yang etika menurut para ahli. Di sini saya memilih dua para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Mustafa, etika adalah mengungkapkan etika sebagai ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran. Berikutnya, etika menurut Dr. Randes Haji Burhanuddin Salam mengungkapkan bahwa etika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang bicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Berikutnya ada filosofis. Di sini saya mengambil dari Moya Davis pada tahun 1993. Filosofi adalah ungkapan seseorang mengenai sikap, nilai, dan kepercayaan, walaupun pada waktu yang lain ungkapan tersebut menjadi ideologi kelompok atau kepercayaan kelompok. Menurut KBBI, filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukuman. Arti filosofi lainnya dalam KBBI adalah ilmu yang merintikan logika, metafisika, estetika, dan epistemologi. Berikut ada etika filsafat sebagai cabang ilmu, melanjutkan kecenderungan seseorang dalam hidup sehari-hari. Etika filsafat merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Kebutuhan refleksi itu dapat dirasakan antara lain karena pendapat etik tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Etika filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma, susila, atau dari sudut baik dan buruk. Dari sudut pandang normatif, etika filsafat merupakan wacana yang khas bagi perilaku kehidupan manusia dibandingkan dengan ilmu yang juga membahas tingkah laku manusia. Etika filsafat termasuk salah satu cabang ilmu filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua.
Berikutnya, dalam etika filsafat diharapkan semua orang dapat menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Di kalangan orang-orang, kebanyakan seringkali etika filsafat tidak mempunyai nama harum. Tidak jarang ia dituduh mengawang-awang saja karena membahas hal yang abstrak dan kurang relevan untuk hidup sehari-hari. Banyak uraian ketika filsafat dianggap tidak jauh dari kenyataan sesungguhnya. Itulah hakikat filsafat mengenai etika. Di sini tidak perlu diselidiki sampai di mana prasangka itu mengandung kebenaran. Tetapi tidak-tidaknya tentang etika sebagai cabang filsafat dengan mudah dapat disebut dan disetujui relevansinya bagi banyak persoalan yang dihadapi umat manusia. Itu dikatakan Muhammad Yatimin Abdullah pada tahun 2006. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Berikut ini contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil 3 contoh saja. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, etika ini merupakan etika yang mencerminkan juga bagaimana kepribadian seseorang tersebut dalam menjaga kebersihan. Sehingga etika ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Maka tujuannya membuang sampah pada tempatnya itu sangatlah bagus. Tujuannya itu agar mencegah kebanjiran, sampah menumpuk, dan bau di sekitar rumah. Jadi, untuk membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting bagi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah kita. 2. Meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Meminta maaf merupakan hal yang terpuji. Seseorang yang berjiwa kesatria, ia adalah mereka yang mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Etika ini sangatlah penting dalam meningkatkan perdamaian. Dalam melakukan ini tidak boleh karena alasan tertentu. Karena dalam minta maaf juga harus dilakukan secara ikhlas dan tulus. Jadi, meminta maaflah kepada orang lain ketika kita berbuat salah, meskipun dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga, mengucap salam apabila bertamu di rumah orang lain. Di rumah sendiri pun, kalau mau masuk harus mengucapkan salam. Contohnya, etika ini sudah terjadi sejak dulu sampai sekarang. Dan biasanya etika ini juga diajarkan sejak dini. Agar seseorang tersebut menjadi pribadi yang santun dan sopan. Sehingga apabila seseorang tersebut tidak memiliki kebiasaan tersebut, maka akan dianggap tidak memiliki etika dalam hidup bermasyarakat. Jadi, kita sebagai manusia saling harus di dalam diri kita harus menetapkan sopan santun di dalam diri kita. Itu wajib bagi kita ya, menurut saya. Ini daftar pustakanya. Ada Asmoro Ahmadi tahun 2011. Maaf. Ada WW seputar pengetahuan. Ada juga pengertian ini pengertian menurut ahli ya. Ini pengertian filosofi yang tadi. Terus ada sumbernya saya ambil dari KBBI juga. Ini untuk link YouTube. Link YouTube ini saya ambil sama saja hakikat etika filosofis. Ini tambahan materinya. Di situ ada sama saja berbagai, ya intinya sama saja. Ini nanti belum saya ada linknya, soalnya ini buat link YouTube rekaman ini yang saya buat ini. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Selebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.